1 jam ya ke sini ya. Jadi malam ini kita akan membacakan ya diskusi buku terbitan Madin Kiri yang baru diterbitkan bulan Mei tahun ini. Sebenarnya adalah terjemahan dari karya Matt Easton yang diterjemahin sama oleh The New Press tahun 2002 lalu, tapi akhirnya berhasil diterbitkan juga oleh Madin Kiri tahun ini. Topiknya serius, tapi mudah-mudahan kita bisa ngobrol malam ini dengan santai dan cair, dan kalau ada yang mau tanya-tanya nggak harus kita bisa ngobrol, saya sebagai selesai ngobrol, tapi bisa kapanpun saja. Malam ini ada 3 narasumber. Ada pertama, ada 3 narasumber yang mudah-mudahan bisa banyak memberi kita informasi dan informasi selain dari buku, juga memberi perspektif baru tentang kasus Munir dan kejadian proses pengadilannya. Mungkin seperti yang Matt Easton bilang, awalnya di buku ini dia menulis buku ini untuk para pembaca di luar Indonesia, tapi dia juga berharap dengan terjemahan yang maksudnya ada banyak terjemahan secara langsung dan tidak lagi dihapus sama sekali, isinya untuk pembaca-pembaca muda Indonesia sehingga lebih tahu tentang banyak hal tentang kasus-kasus HAM di masa lalu dari Timur Timur sampai ke masa reformasi. Jadi saya undang sekaligus sekarang narasumber pertama, Mas Dimas dari Kontras. Silakan Dimas. Kedua, Mbak Jumisi sebagai penerima beasiswa Munir tahun 2019 Sekolah Hukum Jentera. Dan ketiga, Diva sebagai putra Munir. Silakan Diva. Putri, maaf. Salah. Oke, selamat malam pendatang, apa kabar semua? Baik. Michael dipakai. Baik. Udah selesai baca bukunya belum? Kalau aku sudah 2 kali. Udah 2 kali ya? Pertama yang versi bahasa Inggris, yang kedua ini versi bahasa Indonesia terbitan Madin Kiri. Kalau aku hanya ini nggak bekerja ya? Udah boleh. Oke. Kalau aku hanya di buku versi draft yang diberikan sama Matt Easton, sama yang English, berarti secara teknis 2 kali. Mungkin 3 kali. Kalau Mbak Jumasi, Bu Jumisi? Belum selesai baca. Ya. Tiap halaman sudah. Sampai Usman sudah selesai, sampai ke reformasi. Sampai ke reformasi ya. Yang kesini-kesininya. Soalnya memang babnya banyak banget, ada 18 bab. Ada prolog juga. Salah satu yang saya suka dari buku ini, kalau teman-teman belum baca, adalah baca buku ini seperti membaca, kalau tadi sebelumnya saya tempat ngobrol sama Dimas, kayak baca true crime story ya, novel gitu. Jadi jangan bayangkan buku yang kaku, tapi kita dibawa dengan cerita tentang kasus pembunuhan, investigasinya, pengadilannya, juga ada banyak latar belakang tentang latar belakang dari dari kasus Timur Timur sampai ke reformasi, karena dan itu dituliskan oleh Matt tidak hanya asal dituliskan juga, tapi ada hubungannya. Tadi saya sempat ngomong sama Mbak Jumisi bagaimana menceritakan tentang kasus pembunuhan massal tahun 1995, itu ternyata ada hubungannya dengan bagaimana bapak dari Mbak Suciwati itu tidak memendam kurang lebih terasa tidak suka kepada orang kaum muslimin ya, karena kaum Islam, karena mereka ikut terlibat dalam pembantaian di Jawa. Jadi itu yang saya suka dari buku ini. Mungkin untuk mengawalinya saya mau nanya dulu, karena sudah baca, masing-masing sudah baca bukunya, walaupun Mbak Jumisi belum selesai, tapi boleh ceritakan dari Mas Dimas kesan singkat aja dulu kali ya, kesan singkat dari buku ini apa akan didapatkan, terus apakah ada hal-hal yang
belum diketahui selama ini atau akhirnya malah divalidasi setelah membaca buku ini? Ya, makasih Om Asra. Jadi pembacaan pertama terhadap buku ini sebenarnya kalau saya lihat ini adalah salah satu mungkin ya, kalau mungkin orang-orang yang belum mengenal Munir atau orang-orang yang masih mau tahu soal sejarah Munir, ini adalah salah satu pintu masuk yang sangat sempurna gitu. Karena buku ini seperti tadi yang disampaikan Mas Asra gitu ya, menggabungkan antara teknik pelaporan investigasi gitu ya, dan juga jenis tulisan jurnalisme sastrawi gitu ya. Saya jadi ingat beberapa buku-buku serupa gitu ya, kayak misalnya bukunya Hunter S. Thompson soal jurnalisme gonzo gitu ya, yang itu juga kurang lebih mirip bagaimana kemudian Matt Easton mengambil sudut pandang pertama sebagai narator dan juga sebagai orang yang juga terlibat gitu ya dalam mendalami kasusnya, mulai dari kehidupan pribadinya Cak Munir, kehidupan pribadinya Mbak Suciwati, dan juga beberapa tokoh yang ada di sini, dan ada Bang Usman juga di sini yang juga didalami begitu ya, bagaimana sepak terjangnya dalam konteks-konteks penyelesaian kasus HAM dan juga penegakan untuk penyelesaian kasus Munir. Lalu yang kedua juga saya melihat ada kemiripan gitu ya dengan bukunya Gabriel Garcia Marquez soal berita-berita penculikan waktu itu, yang ditulis waktu itu menceritakan terkait dengan situasi penculikan yang dilakukan oleh kartel Medellin yang punya afiliasi dengan kartelnya Pablo Escobar di Kolombia, yang hampir mirip teknik penulisan seperti ini. Jadi ini kalau dikontras karena kita sering banget baca laporan investigasi kasus Munir, kita pernah menerbitkan risalah putih gitu ya terkait dengan risalah persidangan Munir yang kurang lebih juga dijelaskan dalam beberapa bab yang ada dalam buku ini terkait dengan persidangannya, terkait proses-proses investigasinya, dan juga sejumlah pengungkapan aktor-aktor di baliknya gitu ya, dan juga menggabungkan bagaimana realita kehidupan pribadi karakter-karakter yang mau dibantu di sini, Cak Munir, Mbak Suciwati, Bang Usman, dan juga beberapa tokoh-tokoh lain yang memang punya kaitan dalam sejarah perjalanan hidup Cak Munir gitu. Itu pertama. Yang kedua, dalam konteks pembacaan, saya melihat buku ini juga jadi salah satu perjumpaan yang mungkin ideal ya bagi teman-teman yang belum mengenal Munir secara personal, termasuk saya gitu ya. Saya mungkin generasi sekian di kontras yang nggak sama sekali punya kaitan atau punya hubungan langsung dengan Cak Munir, tapi kemudian kita banyak bersinggungan secara semantik atau secara ideologi gitu ya, bagaimana kemudian ide-ide Cak Munir terkait dengan anti kekerasan, politik-politik anti kekerasan, dan juga semangat-semangat untuk membangun negara ini dengan menjunjung tinggi dan menghormati soal kedaulatan asasi manusia dan juga demokrasi, itu semuanya juga bisa terasakan dalam buku ini gitu ya. Selain memang atmosfer dan juga perasaan-perasaan itu juga tumpah dalam beberapa legacy-legacy Cak Munir gitu ya, yang dibangun lewat beberapa organisasi yang masih eksis sampai sekarang kan, YLBHI yang juga turut banyak membesarkan nama Cak Munir, Kontras yang juga dibesarkan oleh Cak Munir dan dibangun oleh Cak Munir, Imparsial juga sebagai lembaga riset hak asasi manusia yang juga masih tetap setia melakukan upaya-upaya dalam menolak security sector approach gitu ya, atau pendekatan sektor keamanan, yang memang menurut Cak Munir itu menjadi salah satu perintang meluasnya atau pengarusutamaan soal nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Jadi buku ini paket lengkap antara bagaimana kita yang mungkin sudah mengenal ya sepak terjang dan juga dunia lika-liku advokasi hak asasi manusia, maupun orang-orang yang mungkin baru mau tahu soal Cak Munir. Ini buku yang menjadi salah satu pintu masuk paling ideal gitu ya untuk mengetahui itu. Dan beberapa hal termasuk yang tadi aku cerita sama Om Asra gitu ya, ternyata dalam buku ini selain banyak catatan-catatan yang sifatnya personal gitu ya, ada catatan-catatan kaki yang menurutku juga sangat cukup lengkap dan komprehensif, karena memang Matthew itu juga sangat dekat dengan beberapa aktivis HAM dan juga terlibat langsung dalam beberapa pendokumentasian dalam persidangan kasus Munir gitu ya. Jadi ada banyak informasi atau fakta-fakta yang sangat kaya gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadikan cerita dalam buku ini bukan lagi laporan yang sifatnya investigatif, Mas Asra, tapi lebih mendekati cerita penuturan, cerita detektif gitu ya. Bagaimana menguak tabir konspirasi jahat yang selama ini disembunyikan oleh negara, dan juga bagaimana kemudian kelindan atau keterkaitan antara operasi-operasi intelijen dan juga upaya-upaya untuk membungkam gitu ya aktivitas-aktivitas demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi ini salah satu buku yang menurutku menjadi penyemangat kembali ya, bagaimana kemudian advokasi hak asasi manusia dan upaya untuk menguak tabir kekerasan negara itu harus terus
menerus disuarakan. Melanjutkan tadi yang pertanyaan kedua, ada hal yang baru diketahui kah oleh Mas Dimas atau akhirnya tervalidasi setelah baca buku ini? Iya, yang pertama cerita personal mungkin ya. Ya saya baru tahu tadi juga ngobrol sama Bang Usman. Saya baru tahu ternyata Bang Usman sebelum gabung di Kontras itu juga merupakan keluarga yang punya kaitan dengan bela diri gitu ya. Dan sebelum kemudian bergabung di Kontras banyak pertentangan dari keluarga gitu kan. Dan juga punya impian untuk berkarir secara musik meskipun sekarang baru kesampaian gitu ya, menurunkan satu album. Tapi ya cerita-cerita personal itu memang banyak didengungkan di lingkungan kerja di Kontras gitu ya. Tapi lagi-lagi dengan membaca ini jadi punya validasi yang cukup solid gitu ya, bahwa cerita-cerita personal yang seringkali tidak tervalidasi secara secara verbal gitu ya. Pada akhirnya dengan membaca buku ini menjadi lebih tahu bagaimana kemudian sepak terjang masing-masing orang yang punya kaitan dengan Cak Munir dan juga Kontras dan lain sebagainya. Yang kedua, soal ini nama atau kepanjangan dari Kontras. Di satu buku, di satu bab, kalau nggak salah di bab terkait dengan reformasi, Cak Munir sempat ditanya seperti ini. Kontras itu kan akronimnya selain Kontras Soeharto atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, ada satu wartawan atau satu kenalan Cak Munir yang bilang, nah, berarti kalau Soeharto sudah tumbang, Kontras jadi nggak relevan dong. Enggak, tetap relevan karena S-nya itu security approach, yang merupakan salah satu di buku itu. Yang merupakan salah satu kebijakan dari Orde Baru untuk melanggengkan stabilitas politik ketakutan yang selama ini menjadi ciri khas dari Orde Baru untuk melakukan pembungkaman dan juga upaya untuk tetap mempertahankan stabilitas politik. Jadi ada beberapa hal yang menurutku selain banyak cerita-cerita yang kemudian didengungkan di lingkungan kerja Kontras maupun di lingkungan kerja aktivisme, tapi kemudian banyak cerita-cerita personal yang kemudian semakin memvalidasi bahwa kerja hak asasi manusia itu sebenarnya nggak melulu kerja-kerja yang menakutkan, Mas Asa, tapi juga diselingi dengan guyonan gitu ya, diselingi dengan banyak cerita-cerita personal yang unik gitu ya. Seperti dia ketika membuat radio VHR gitu ya. Bagaimana kemudian Cak Munir yang selain sosok yang tegas tapi juga sosok yang mulas asih gitu ya. Bagaimana juga kemudian beliau itu juga concern gitu dengan perkembangan dari anak muda, bahkan banyak mengajak aktivis muda gitu ya untuk terlibat dalam gerakan-gerakan hak asasi manusia maupun demokrasi. Dan saya rasa itu merupakan salah satu hal yang menjadi ciri khas gitu, bahwa Cak Munir itu bukan hanya dikenal sebagai sosok yang menakutkan atau garang gitu ya soal perjuangannya terkait dengan hak asasi manusia, tapi juga sosok yang humanis, yang mulas asih, dan juga sosok yang kemudian dapat dijadikan guru dan pijakan setiap orang gitu ya, untuk kemudian dapat menuangkan masalahnya atau memberikan beberapa solusi-solusi atas masalah setiap orang. Oke. Terima kasih banyak Dimas. Saya mau ke Mbak Yunisi, pertanyaan yang sama juga karena mau tahu pendapat setiap orang tentang kesannya tentang setelah baca buku ini. Iya, terima kasih Mas Arsa. Teman-teman sekalian, saya Yunisi. Background saya adalah sebagai guru pabrik gitu. Saya mantan guru pabrik garmen di kawasan industri KBN Capung. Terus kemudian pada usia 41 tahun saya mendapat beasiswa Munir Said Talib setelah aktif di dunia serikat buruh gitu. Jadi saya merasa berterima kasih sekali dengan sosok Munir gitu, karena bisa mengantarkan saya dengan gelar sarjana saya. Kalau membaca buku ini memang belum selesai, tetapi dari yang apa saya baca gitu, kemudian yang kemudian bisa saya pahami, saya kayak melihat film gitu. Jadi kayak melihat film yang di situ ternyata bukan film gitu, ternyata ini kejadian nyata gitu. Dan buku ini tuh runtut sekali menceritakan dari kejadian-kejadian sebelum ini ya, dari mulai 65, 66 sampai ke Soeharto tumbang, terus kemudian pasca reformasi gitu. Jadi lengkap. Jadi kalau Dimas menyampaikan ini sebagai pintu masuk gitu ya sejalan dengan upaya kita untuk tahu sebetulnya secara detail ini di buku ini tuh gambarannya luas sekali dan lengkap gitu. Jadi kalau buku ini jadi rujukan, ini menjadi buku yang sangat lengkap dan bisa digali gitu. Kemudian sebetulnya kalau dari sisi saya lebih dekat mengenal Marsinah awalnya ya dibanding Munir gitu. Dan
usut punya usut gitu kan, ternyata Marsinah itu diadvokasi oleh Munir gitu. Jadi saya kemudian membaca, oh ternyata yang mengadvokasi Marsinah itu Munir gitu. Jadi saya kemudian tertarik banget gitu dengan Munir. Oh ternyata Kasum itu awalnya gitu ya, awalnya adalah upaya untuk mengungkap kematian Marsinah yang dibuat oleh Cak Munir dan teman-teman gitu. Jadi awalnya di situ gitu. Nah kemudian di buku ini juga saya melihat bagaimana hubungan personal Cak Munir dengan Mbak Suci yang gitu ya, bagaimana hubungan itu dibangun dengan kesetaraan gitu. Jadi betul-betul Munir adalah sosok yang bisa menerima argumentasi perempuan, dan itu juga selaras dengan apa yang saya dan teman-teman serikat buruh sampaikan gitu. Jadi saya sebagai salah satu pimpinan di FSBPI, saya Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia gitu, yang juga aktif mengkampanyekan soal kesetaraan gitu, dan ternyata itu ada gitu di sosoknya Cak Munir dan Mbak Suci dalam proses mereka membangun hubungan gitu. Jadi itu keren sekali gitu. Nah kemudian juga ada yang menarik gitu, ada yang menarik di buku ini tuh juga disampaikan soal bagaimana Cak Munir itu bilang kepada Usman bilangnya begini, ya sebetulnya kita itu nggak butuh hukum gitu ya, di buku ini disebutkan begitu, kita nggak butuh hukum gitu, kita butuh orang-orang lapangan yang sanggup membuat gerakan HAM itu menjadi besar gitu. Itu kalimat itu disampaikan sama Usman waktu dan itu terus kemudian saya terbengong-bengong, terus saya kuliah hukum gitu di STHI Jember gitu, saya kuliah hukum gitu, dan Usman salah satu dosen saya gitu, dosen HAM gitu. Nah terus ya itu menjadi aku penasaran gitu untuk menghabiskan membaca buku ini gitu. Nah konteksnya dengan apa yang saya dan teman-teman serikat buruh lakukan gitu ya. Sebetulnya kan kalau di dunia ketenaga kerjaan yang 22 tahun saya geluti gitu ya, kita memaknai hukum gitu ya, ya ternyata memang hukum itu tidak baik-baik amat gitu. Ternyata adalah proses litigasi kasus-kasus di pabrik-pabrik yang kami advokasi gitu, hukum itu tidak terlalu cukup membantu gitu. Justru yang bisa membantu itu adalah gerakan. Jadi kok saya merasa relate banget gitu dengan apa yang disampaikan oleh Cak Munir ke Usman gitu. Jadi kita butuh gerakan HAM yang besar gitu. Berarti kalau dalam dunia gerakan buruh gitu ya, kita butuh orang-orang yang berani turun di lapangan untuk mengorganisir gerakan ini menjadi lebih besar. Kira-kira gitulah kalau saya coba analisa gitu. Gitu dulu Mas Ersan. Siap. Kalau tadi soal ada hal yang diketahui sebelumnya dari baca bukunya tentang Munir atau hal yang iya, kalau yang pertama itu sama dengan Dimas. Ternyata Usman itu anak band gitu. Saya baru tahu, oh dosen saya ternyata anak band gitu. Itu mengejutkan bagi aku. Oh ternyata anak hukum juga backgroundnya itu bisa anak band. Nah itu yang pertama, dan itu menarik gitu. Walaupun setahun lalu yang kita aksi di depan Komnas HAM gitu, Bung Usman itu nyanyi gitu di depan Komnas HAM. Oh ternyata memang backgroundnya itu gitu. Makanya waktu nyanyi pertama kali ngelihat di depan Komnas HAM, kok nyanyi kok nggak orasi gitu kan, saya mikirnya kok nyanyi kok nggak orasi gitu. Ternyata memang backgroundnya anak band. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Cak Munir tuh ada bilang begini, waktu salah satu teman-teman aktivis yang diculik kalau nggak salah gitu, ada satu malam di mana Cak Munir, Mbak Suci itu dibawa keliling sama Pak supirnya, Mas Giarto, untuk keliling sampai pagi gitu supaya bebas dari penculikan gitu. Dan dia bilang ya sebenarnya takut gitu, sebenarnya takut juga gitu, tetapi ya tetap harus dilakukan gitu, tetap harus dihadapi. Nah kalimat itu tuh menarik gitu, bahwa situasi kita itu tidak baik-baik saja gitu, tetapi ya nggak ada pilihan lain selain menghadapi dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan gitu. Itu menarik sekali. Terima kasih Mbak Jumisi. Berikutnya mungkin ke Diva sebagai putri dari Munir, dan udah baca bukunya 3 kali ya, dan saya udah lihat beberapa wawancara. Diva juga sebagai translator yang luar biasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ada wawancara dengan Mike Easton, dan itu gimana lupa saya. Jadi apa sih pesan Diva setelah membaca buku ini, dan mungkin
terlibat dengan beberapa wawancara dengan Ibu Umi ngomong ya, buat Ibu dan Alif. Mungkin aku bicara di sini karena udah di cover sama Mas Dimas dan Mas Jumisi ya. Yang mau aku bicarakan di sini adalah draft pertama kali di mana Matthew Easton memberikan draft buku ini kepada kita. Yang diberikan adalah bab Suciwati dan bab Usman Hamid. Nah, di situ kita disuruh untuk mereview dan saat itu juga kami langsung berkomentar bahwasanya ini comprehensive guide yang benar-benar lengkap. Pertama kalinya yang saya lihat buku dari buku Munir yang lainnya, adanya bab-bab seperti personal life dan kasus-kasus yang dikerjakan oleh Munir Said Talib, abah saya. Terus bagaimana abah dibunuh, kronologinya sangat lengkap, sampai proses pengadilan. Semuanya dibungkus dengan seimbang, dengan rata, dan tidak menghilangkan aspek apapun dengan menutupi bayangannya dengan terlalu banyaknya kronologi pembunuhannya, apakah terlalu fokus kepada aspek pengadilannya atau pengerjaan kasusnya. Menurut saya seperti yang Mas Dimas bilang, buku ini cocok untuk orang-orang baca pertama kalinya untuk mengenali abah saya. Nah, setelah itu yang mau saya bicarakan adalah dari pencakupan keseimbangan tersebut masih bisa menghormati warisan abah. Bahwasanya di sini abah digambarkan sebagai manusia biasa, tapi manusia biasa yang sangat giat membantu sampai ia dilihat sebagai orang yang amat sangat dekat kepada sosok pahlawan, sosok yang sangat tinggi sampai orang-orang melihat abah sebagai bukan manusia. Tapi di sini masih memperlihatkan bahwasanya abah mempunyai personal life dan abah masih bisa membantu dan menyeimbangkan semuanya. Dan untuk aspek ketiga adalah timeline buku ini amat sangat akurat. Meskipun ada point of view yang berbeda-beda dari ibu, dari aspek personal tersebut, dari Usman Hamid, dan terus pengerjaan kasus reformasi tersebut, kronologi dan pengadilan tersebut, semuanya runut, sangat lengkap. Setelah itu dari sisi first draft yang saya ingat adalah saya pernah bilang kepada Matthew Easton bahwasanya adanya sejarah-sejarah Indonesia yang sangat detail dimasukkan di buku ini sampai saya merasa apakah Om Matthew siap akan adanya respon buruk dari pemerintah Indonesia. Matthew Easton langsung mengkuotasi bahwasanya lihat dong yang abah mau bicarakan. Kita semua takut, tapi kita harus melakukan ini. This is a must, gitu. Ini adalah kewajiban kita semua untuk memberikan informasi, karena aktivisme bukan hanyalah berdiri di depan, tapi bisa ditranslasikan kepada kesenian, secara literatur ataupun secara penggambaran. Yang pertama kali saya dengarkan adalah Matthew Easton di 2014 saat kami masih hidup di Batu, di rumah Munir yang aslinya. Dia sudah berbicara untuk ingin menulis buku. Sampai 2020 akhirnya kita bisa melihat first draft-nya dari buku ini. Kita akhirnya bisa melihat secara langsung dan saya jujur pertengahan agak terharu juga karena pada akhirnya proses buku ini terrealisasikan. Mungkin itu ya Mas Yasa. Oke. Ada hal yang dipernah ketahui kah tentang abah dari buku ini yang baru-baru tahu atau dari ibu? Ya, mungkin kalau yang aku ketahui selalu dari wawancara adalah selalu personal life tentang abah ya, karena aku memang putrinya dan selalu yang akan dipertanyakan dariku adalah personal life. Tapi di sini buku ini bisa menjelaskan padaku apa saja sih yang abah kerjakan secara detail, tapi tidak terlalu menjerumus sampai membuat kadang-kadang orang-orang kan bisa membaca pengerjaan seorang Munir Said Talib
bisa sampai pusing karena saking banyaknya pekerjaan tersebut. Nah, buku ini nggak membuatku pusing. Oke. Buat teman-teman yang belum baca, mungkin nambahin sedikit tentang apa yang Diva bicarakan tadi. Selain soal pengadilan juga ada soal personal life yang juga menurut saya menarik tentang bagaimana mungkin diceritakan tidak hanya sebagai sosok yang diagung-agungkan, tapi sebagai manusia biasa ketika dia datang dari keluarga keturunan Arab yang patriarki, yang patriarki yang harus menjaga perempuan, dan tapi dia juga tetap kagum dengan sosok Suciwati yang ternyata tidak mau diatur-atur oleh Munir. Ketika Munir dengan secara halus bilang, kalau ada orang ngajak ke bioskop makan malam itu apa tuh pacaran, kata Suciwati, tidak, kecuali kalau kamu langsung bilang ke orangnya, kalau emang orangnya dibilangin suka tapi harus pacaran. Dan betul ternyata itu membutuhkan waktu agak lama buat Munir untuk akhirnya bisa membalikan diri untuk mengungkapkan perasaannya ke itu ya. Dan juga ada aspek-aspek di mana komunikasi adalah sesuatu yang penting di kehidupan pernikahan ibuku dan abahku, di mana jika ibu salah biasanya kan ada term suami takut istri. Itu tidak ada di kehidupan ibuku dan abahku. Jika ibuku mempunyai kesalahan, abahku selalu akan berkomunikasi dan ibuku akan menerima. Itu yang akhirnya diimplementasikan saat ibuku merawat kami dan membimbing kami sampai dewasa seperti ini, karena kami juga dididik secara egaliter. Maka kakakku yang sulung lelaki itu selalu melihat aku sebagai equalnya. Oke, terima kasih Diva. Balik lagi ke Dimas, tadi udah disinggung sedikit soal sama Pak Jumisi juga bagaimana Munir pernah bilang buat apa sih belajar hukum ya, dan juga sebenarnya Munir pernah ngomong ke Usman ya di buku ini, dibilang kalau kamu jangan terlalu berkutat dengan hal teknis dan masalah itu ya lupa. Jadi dan akhirnya kenapa Munir pindah dari LBH untuk membangun kontras. Mungkin Dimas bisa cerita latar belakang Munir membuat kontras dan hubungannya dengan pernyataan Munir ke Usman tentang kamu jangan selalu dengan hal teknis dan hukum itu tidak banyak membantu kecuali dengan gerakan yang besar. Iya, jadi awal mula kontras dibentuk itu sebenarnya karena ada perasaan kebuntuan ya di tengah kemudian ketidakmauan negara dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sudah beberapa kali cara ditempuh, bahkan ada beberapa LSM gitu ya sebelum kontras terbentuk yang memang sering banyak menyuarakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dengan strategi litigasi gitu ya, yang berusaha untuk membongkar kemudian bagaimana tabiat buruk, kekerasan negara, bahkan pelanggaran hak asasi manusia negara lewat mekanisme pengadilan. Ada juga teman-teman di LSAM yang juga berfokus dalam mendorong adanya upaya-upaya pendidikan kembali gitu ya, berdasarkan riset, berbasis riset soal beberapa peristiwa kekerasan negara dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kontras itu dibentuk itu sebenarnya untuk menjembatani mekanisme-mekanisme yang selama ini sudah ada gitu ya, untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia gitu. Jadi kalau dalam satu buku ini, kenapa kemudian kontras dibentuk? Kontras dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengungkapan dengan cara-cara ekspos terhadap pelaku-pelaku atau tokoh-tokoh gitu ya, atau figur-figur yang selama ini memang lekat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia gitu ya, dengan menyebutkan nama dan juga berani kemudian untuk menunjuk institusi-institusi yang kemudian tidak banyak bisa diambil oleh lembaga-lembaga badan hukum gitu, karena ada asas soal atau ada prinsip terkait dengan equality before the law, atau bahwa tidak bisa kemudian seseorang itu disangkakan ketika misalnya belum ada satu putusan atau mekanisme hukum yang diambil gitu ya. Jadi kontras itu memang merupakan, kalau mengambil beberapa pernyataan dari banyak orang gitu yang pernah bekerja di kontras itu koboi gitu sebenarnya, karena dalam beberapa sepak terjangnya berani mengungkapkan siapa yang kemudian menjadi dalang atau menjadi pelaku dari sebuah peristiwa kekerasan gitu ya,
termasuk kemudian menunjuk nama-nama orang yang pada akhirnya juga melahirkan konsekuensi terhadap kekerasan yang seringkali dialami oleh kontras gitu ya. Di buku ini juga secara detail berbicara gitu ya. Tadi Mbak Junisi bilang kan bahwa selain kemudian menyoroti berkaitan dengan sepak terjang Cak Munir gitu ya, tapi juga kemudian ada lanskap politik yang juga disampaikan gitu ya, yang ternyata itu berkelindan dengan timeline atau lini masa dari kerja-kerja atau sepak terjang kekerasan negara selama zaman Orde Baru gitu ya. Dan itu kemudian linear dengan kasus Munir gitu ya, yang pada akhirnya juga memperlihatkan bahwa ada pola relasi yang sangat erat gitu ya, atau sangat kuat gitu ya, antara kekerasan negara, arah haluan politik negara, dengan bagaimana negara menutup-nutupi upaya-upaya dari masyarakat untuk kemudian dapat menyingkap kebenaran gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang kemudian didapatkan dari bagaimana kemudian buku ini digambarkan gitu ya, linearitas atau cerita yang kemudian berusaha ditampilkan oleh buku ini. Nah, yang kedua, dalam konteks apa yang tadi disampaikan Mas Asra gitu, bahwa sebenarnya hukum menjadi salah satu yang tidak berpengaruh ya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, itu benar. Kalau dilihat dari seberapa jauh Republik Indonesia hari ini bisa mengedepankan supremasi hukum atau penghormatan terhadap aspek-aspek asas-asas hukum yang berkeadilan gitu ya, bahwa di beberapa peristiwa, di beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia itu belum ada satu keadilan yang didapat dari mekanisme pengadilan gitu. Bayangkan dalam sepanjang Republik ini berdiri cuma ada 4 pengadilan hak asasi manusia gitu ya, 2 pengadilan temporer dan 2 pengadilan permanen gitu. Yang ini kemudian semakin menegaskan bahwa arah mekanisme kebijakan hukum untuk melakukan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia itu memang merupakan jalan yang sangat terjal gitu. Belum lagi kemudian ketika kita berbicara soal konteks kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat gitu ya, yang itu juga kemudian banyak menyingkap keterlibatan dari banyak aktor-aktor besar gitu ya, aktor-aktor yang selama ini mungkin oleh masyarakat dipandang sangat baik gitu ya, tapi ternyata punya catatan atau punya tangan yang berlumuran darah begitu ya. Bagaimana kemudian di sini banyak sekali berbicara atau banyak disampaikan gitu ya, tokoh-tokoh seperti Wiranto, Syafri Samsudin, Prabowo, dan beberapa Asyad Ali gitu ya, dan juga Kiki Syahnatri, dan beberapa orang-orang yang memang punya pengalaman pahit atau pengalaman gelap gitu ya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kemudian nama-nama itu belum bisa dihadirkan dalam mekanisme pengadilan karena memang ada lapisan impunitas atau lapisan kekebalan hukum sedemikian rupa yang didapatkan oleh orang-orang ini untuk mereka lari dari tanggung jawab mereka gitu di konteks pertanggungjawaban hukum. Sehingga ini yang tadi disampaikan oleh Cak Munir, dan Cak Munir juga mengilhami itu bahwa sebenarnya pendekatan hukum bukan satu-satunya cara, meskipun dia bukan cara yang salah gitu, tapi dia bukan satu-satunya cara untuk membongkar kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia, tapi juga ada beberapa cara lain, termasuk kemudian melakukan pengorganisiran masyarakat, melakukan upaya-upaya untuk mendorong fakta-fakta baru melalui kampanye, dan juga melalui pengaruh utamaan pada publik, dan juga kemudian untuk menunjuk orang-orang ini melakukan akuntabilitasnya gitu ya, atau pelaku-pelaku ini untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada publik. Dan itu terbukti di ketika misalnya KPP HAM Semanggi 1 itu merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wiranto. Di buku ini ditulis gitu ya, setelah rekomendasi untuk kemudian memeriksa Wiranto, yang mana Wiranto kemudian menyangkal karena dirasa bahwa KPP HAM tidak punya legal standing yang kuat. Akhirnya banyak masyarakat korban atau kelompok korban yang diorganisir juga oleh Kontras dan juga sejumlah lembaga masyarakat lainnya melakukan demonstrasi ke rumah Wiranto gitu ya, untuk kemudian meminta Wiranto datang diperiksa kepada KPP HAM. Nah, setelahnya ada ancaman atau ada upaya kekerasan yang ditujukan pada Kontras gitu ya, dengan melakukan pengrusakan terhadap fasilitas kantor yang ada di Kontras, fasilitas kerja yang ada di Kontras gitu ya. Dan itu kemudian semakin menunjukkan bahwa ada relasi yang kuat gitu. Jadi memang upaya-upaya untuk membongkar dan menyibak tabir pelanggaran hak asasi manusia memang nggak hanya ditempuh dengan mekanisme-mekanisme formal atau mekanisme-mekanisme yang memang ada dalam teks-teks hukum gitu ya, tapi juga cara-cara yang memang mengungkap atau mengekspos secara gamblang bagaimana keterlibatan seseorang, dan juga bagaimana untuk kemudian menunjuk pertanggungjawaban dari orang-orang yang memang punya tanggung jawab besar dalam sebuah peristiwa. Nyambung sedikit, Dimas bilang tadi, kalau teman udah baca bukunya atau di bab 3 tuh berjudul Jangan Kau Tunggu 1998, jadi setiap bab ada judul dan ada tahunnya.
Jadi nyambung Dimas soal bagaimana kontras berhasil sebagai koboi ya, kurang lebih tanda kutip, itu ketika Munir berhasil membuat menarik perhatian, banyak perhatian kepada kasus-kasus penculikan dan berhasil membalikan beberapa orang yang diculik seperti Desmond Mahesa yang sedihnya nanti di beberapa bab berikut, kalau teman belum baca, dia akan menjadi pengacara dari bukti yang meng-cross examine Suciwati. Gitu. Oke, jadi mungkin ke Mbak Jumisi dulu, Mbak Jumisi ya. Mbak Jumisi kan tahun 2019 mendapatkan beasiswa Munir Said Talib dari Sekolah Hukum Cendera. Jadi setelah terlepas dari apa yang Mbak Jumisi berarti soal hukum, tidak banyak membantu, tapi setelah mempelajari hukum selama 8 semester tersebut, apa yang berubah dari Mbak Jumisi dalam mengadvokasi hak-hak buruh di Indonesia? Ada yang berubah atau lebih taktis atau apa, boleh diceritakan? Iya, sebetulnya saya kan orang lapangan ya, karena memang backgroundnya juga buruh pabrik gitu. Kalau organisasi rokok di pabrik, di kawasan industri itu bagian dari salah satu taktik kita sebagai serikat buruh gitu. Nah, kemudian belajar hukum di Jentera selama 8 semester itu membuat pijakan saya menjadi lebih kuat untuk melihat hukum gitu. Jadi saya tahu asal muasal hukum dibuat itu bagaimana gitu, karena di Jentera itu kan mempelajari bagaimana hukum itu dibuat sebetulnya ya, karena ada mekanisme di dalam undang-undang P3 gitu, ada loh aturan untuk membuat hukum supaya hukum itu baik gitu. Sebetulnya begitu di undang-undang P3. Cuman sebetulnya kalau dalam prakteknya, kenapa sampai kemudian ada undang-undang Omnibus Law misalnya ya, yang terakhir kita tolak dengan besar-besaran, itu karena pemerintahnya atau DPR-nya itu tidak menjalankan undang-undang P3 dengan baik gitu. Makanya dicarilah celah gitu supaya Omnibus Law itu lolos. Misalnya apa? Yang terakhir adalah dengan mengubah undang-undang P3 itu gitu, supaya tetap bisa legal itu sebagai hukum. Makanya apa yang berubah setelah belajar hukum gitu, saya melihat bahwa saat ini itu saya tidak melihat hukum sebagai satu-satunya cara untuk mengadvokasi buruh atau mengadvokasi perempuan gitu kan. Saya aktif dalam gerakan perempuan juga itu. Jadi ada cara-cara lain, dan itu yang kemudian menguatkan saya bahwa sebetulnya hukum itu tetap bisa kita gunakan gitu selama hukumnya itu baik gitu. Dan ada juga hukum yang baik memang gitu, kayak misalnya ya undang-undang TPKS itu baik gitu untuk kita gitu. Tapi ada juga hukum yang sangat buruk seperti undang-undang Cipta Kerja gitu. Nah, jadi sebetulnya hukum itu tetap bisa kita pakai selama hukum itu baik gitu. Dan bagaimana kemudian dengan situasi sekarang di mana ada hukum yang baik dan ada hukum yang tidak baik. Jadi kita mesti punya kecermatan untuk melihat hukum mana yang mau kita gunakan dan mana yang mau kita lawan gitu. Jadi hukum itu sendiri kemudian bisa kita kampanyekan untuk tidak kita gunakan. Misalnya kalau di pabrik-pabrik gitu ya, kita sampai kampanye bahwa pada saat kita mau membuat PKB di era Omnibus Law ini sudah jalan, Undang-Undang Cipta Kerja ya, PKB tanpa Omnibus Law, PKB tanpa Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kalau dalam klaster ketenagakerjaan dia menguatkan informalisasi tenaga kerja, dan kita nggak mau ber-PKB dengan itu. Kita maunya melampaui dari hukum itu sendiri gitu. Jadi itu yang harus terus-menerus dikuatkan gitu. Nah, kemudian yang kedua sebetulnya buruh itu kan jam kerjanya panjang banget gitu ya, dari pagi gitu jam 7 sampai sore, kadang sampai malam hari, dan teman-teman buruh itu dalam tanda kutip ya kekurangan waktu gitu untuk belajar teori, termasuk belajar tentang hukum itu sendiri gitu. Jadi butuh upaya untuk mendekatkan pengetahuan hukum ini kepada teman-teman pekerja. Bahkan bukan cuma hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan gitu. Jadi ada hukum yang mesti dilihat dalam aspek yang luas. Kemudian berikutnya lagi, hukum itu ada kaitannya dengan politik gitu. Jadi kalau saya kan pernah menjadi buruh pabrik di era Soeharto ya, saya pernah menjadi buruh pabrik tahun 93 sampai 95 ya. Saya pernah menjadi buruh anak di Sidoarjo, di tempat dimana deketan dengan pabriknya Marsinah gitu ya.
saya itu dulu ya anggota SPSI gitu, dan dulu kampanyenya adalah buruh itu nggak usah belajar politik karena politik itu urusannya orang gedean gitu, orang tinggi maksudnya. Nah kemudian pas kesininya gitu, saya memaknai lah justru kita harus mendekatkan isu politik termasuk hukum itu kepada masyarakat kelas bawah gitu. Buruh itu jam kerja produktifnya, tenaga efisiennya, jam-jam terbaiknya itu sudah dihabiskan dalam area industrial gitu, dan butuh upaya untuk mendekatkan dunia politik, dunia hukum kepada teman-teman pekerja. Dan untuk itulah kemudian setelah belajar hukum saya menjadi semakin kuat tekadnya untuk terus melakukan pengorganisiran gitu kepada teman-teman pekerja yang sekarang juga menjadi korban dari informalisasi tenaga kerja, karena sudah 60% tenaga kerja di Indonesia itu menjadi pekerja informal gitu. Jadi apakah nanti kemudian sampai pada titik kita mau menggunakan hukum untuk apa dalam konteks pembangunan gerakan dalam makna yang lebih luas gitu. Jadi artinya kita sebagai buruh nggak boleh sektarian gitu. Hanya belajar tentang hukum ketenagakerjaan itu tidak cukup. Kita harus belajar politik dalam aspek yang lebih luas gitu. Nah, buku ini itu memberikan cakupan bahwa itu tadi belajar hukum ketenagakerjaan ternyata nggak cukup, karena ada situasi politik yang kemudian harus kita baca secara komprehensif. Begitu, Mas Edi. Oke, terima kasih Mbak Dimisi. Mungkin satu pertanyaan lagi ke Diva sebelum kita lempar pertanyaan mungkin ke teman-teman. Tadi Diva sempat bilang kalau Matt itu berhasil membuat buku yang hasilnya dalam tanda kutip pas ya tentang Munir. Dan saya juga pernah lihat wawancara Matt dengan Ibu, bagaimana dia bilang kendalanya adalah begitu banyak informasi yang tersedia. Jadi bagaimana memilah-milah apa yang harus ditulis di buku ini atau tidak. Ada komunikasi kan dengan, atau Matt pernah ngobrol sama Diva nggak soal bagaimana dia sebenarnya memilah-milah informasi tersebut. Dan mungkin kita ngobrol sebelumnya, apa sih yang paling favorit buat Diva di buku ini? Untuk pilihan informasi ya, yang Matt katakan padaku pas saat mereview bareng draft pertama dari buku ini adalah bahwasanya pilihan-pilihan informasi itu didiskusikan untuk dari setiap narasumber. Apakah ini masuk dalam skema besar dari buku ini, apakah detail ini cukup dimasukkan untuk bab tersebut dan sebagainya macamnya. Nah, yang aku gagal pertanyakan kepada Matthew Easton saat itu adalah jalan buku ini researchnya selama 10 tahun dan pasti banyaknya narasumbernya dalam jangka 10 tahun itu mungkin bisa lebih dari 10 orang. Nah, maka dari situ, dari informasi 10 tahun tersebut dan banyaknya orang, pilahan-pilahan tersebut dan menjadi komprehensif seperti ini itu cukup luar biasa. Saat itu Matthew langsung berbicara padaku bahwasanya susah sekali, makanya banyaknya informasi tersebut dipilah dengan keluarga kami. Jadi cara kita mereviewnya adalah dalam jangka 6 bulan, 2 bulan sekali Matthew akan memberikan kita draft, dan kita akan mereview bareng-bareng di Zoom apakah ada part-part yang bisa dikeluarkan dan apakah ada part-part yang bisa justru dimasukkan dari detail-detail tersebut. Maka dari situ mungkin ada lagi Matthew mungkin berdiskusi dengan Om Usman, mungkin berdiskusi lagi dengan orang-orang lainnya dalam memilah informasi-informasi tersebut menjadi buku seperti ini dan hasil akhirnya. Untuk informasi, untuk yang aku sukai dari buku ini adalah bab reformasi menurutku, karena bab reformasi atau reformasi yang tersendat? Reformasi tanda reformasi itu menurutku cara Matthew Easton menulisnya membuatku merinding
Pernah satu kali aku melihat dalam translasi Inggris yang paling original, aku pernah menangis. Karena betapa buruknya beribu-ribu mahasiswa, beribu-ribu orang sudah di jalan. Dan pada akhirnya yang pulang, kadang-kadang ibu yang menunggu di rumah anaknya untuk pulang, nggak ada. Karena demi kebebasan Indonesia untuk berbicara, berdemokrasi, dan untuk Indonesia maju lebih, untuk menjadi lebih demokratif. Dan pada akhirnya untuk bab tersebut di reformasi tanda seru itu betapa detailnya Matthew Easton bisa merangkup semuanya tanpa meninggalkan. Mungkin ada yang ditinggalkan, mungkin karena keluarga korban meminta untuk Matthew meninggalkan beberapa informasi. Tapi dari bab reformasi tersebut cukup detail ya, cara mendeskripsikan tragedinya seperti apa, cara orang-orang yang mau membantu strateginya seperti apa. Dari dialog Osman tentang ingin pergi ke Kanada, dan bahwasanya jangan mengikuti jejak dan petunjuk dari polisi, ikuti petunjuk dari integritas dan dari area-area yang ditutupi oleh polisi. Justru itu ya yang menurut saya sesuatu yang baru dan sesuatu yang membuat saya merinding, bahwasanya butuh bertahun-tahun untuk seseorang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan terkadang fakta tersebut sangat menyakiti, karena kita memang dibuat untuk memahami bahwasanya pemerintah itu dibuat untuk melindungi kita. Tapi saat fakta tersebut memukul kita di muka, itu sesuatu yang sangat menyakitkan untuk kita. Dan pada akhirnya tragedi-tragedi tersebut terjadi, bersimbah darah, dan akhirnya kita semua melihat bahwasanya kita percaya kepada siapa enaknya. Itu sih Mas Asra. Oke, terima kasih. Dan Abah pernah ngomong ke Bang Usman juga soal jangan bertempur di area mereka, tapi bawa mereka keluar ketika berhubungan dengan polisi dan tentara. Dan saya juga mau bacain sedikit, karena tadi Dimas nyinggung soal bagaimana buku ini sebagai jurnalisme sastrawi ya. Jadi saya mau baca di bab tentang Bang Usman, bab 2. Karena ada bab 3, dan tadi Diva juga bilang kalau bagaimana banyak hal detail Matt itu berhasil membawa suasana di saat tersebut seolah kita ada di saat itu. Jadi di halaman 77 bab tentang Usman, paragraf kedua, saat sebelum pukul 5, Usman Hamid meninggalkan teman-teman kelasnya yang seliburan di bawah gerimis kecil. Dengan turunnya hujan dan tiadanya tanda aksi lanjutan, Usman menyeberang jalan dan menaiki sebuah bemo biru dengan setengah lusin penumpang duduk berimpit-impitan. Dia menumpangi bemo dan dua bus lagi melintasi persimpangan macet di atas parit-parit berbau kening, melewati kebuk-kebuk dan penjajah makanan, dan dari kejauhan pusat-pusat perbelanjaan dan gedung-gedung pendakar langit yang megah. Kaki langit juga dipenuhi dengan kerangka karatan proyek-proyek yang terkatung-katung. Usman turun dengan agak kepayahan dari angkot dan berjalan melewati pohon yang dulu suatu kecil akan dia panjat untuk memetik mangga jika dia dengar ibunya akan timbangkannya ke pedagang kaki lima yang melintas. Di bawah pohon terdapat papan perosotan dan ayunan taman kanak-kanak yang ibunya jalankan dan dudukan dari semen. Di balik dudukan Usman menstensil logo Bend Doors. Jadi benar, kalau dengar membaca itu kita sangat detail ya ceritanya, seolah-olah kita dibawa dengan ke rumah masa kecilnya Pak Usman. Dan gue mau nanya sedikit kali ke Usman kali ya. Banyak ya. Mumpung orangnya ada di depan. Hold the doors. Buka. Lanjutannya. Jadi kalau di buku ini, kalau di halaman berikutnya dituliskan Usman sadar bahwa semestinya dia tidak meninggalkan kampus. Kalau boleh cerita sedikit Usman menggali memori saat itu, diceritakan lagi dong saat ketika lo meninggalkan berita kalau ada teman-teman kampus yang meninggal ditembak oleh tentara.
Iya. Jadi setelah turun dari bemo tadi, dulu ada bemo, mungkin teman-teman belum ada yang tahu bemo. Kalau bisa di Google, bemo Tuk-tuk yang tuk-tuk roda 3 tapi agak panjang gitu. Itu memang transportasi termewah saya dari rumah ke kampus dan dari kampus ke rumah. Setelah turun itu, barulah saya mendengar telepon dari teman yang ada di kampus. Belum ada handphone ya, jadi telepon di rumah. Kenapa? Dari Universitas Trisakti ke Jelambar Utama Raya nomor 15, tempat di mana studio The Blackstones berada. Nama studionya Roadhouse Blues, Jelambar Roadhouse Blues. Tapi yang saya mau ceritakan dari pertanyaan Asra, maaf silly mengganggu jalur diskusi. Ya saya cukup kaget karena diskusi, informasi dari teman saya itu seperti sesuatu yang saya nggak percaya karena saya baru dari kampus beberapa menit yang lalu dan tidak ada semacam tanda-tanda bahwa akan ada penembakan besar-besaran. Jadi aksi demonstrasi itu sudah bubar. Yang memimpin salah satunya adalah Pak Adi Andoyo, seorang hakim agung yang sangat dihormati, yang berani melawan atau berbeda dengan Soeharto, membebaskan tokoh buruh Mokhtar Pakpahan. Jadi saya benar-benar kaget, apa benar penembakan itu terjadi gitu. Jadi ternyata dari teman-teman saya itu bercerita bahwa sebenarnya setelah mahasiswa bubar demonstrasi, masih banyak yang nongkrong di pinggir jalan gitu ya. Tiba-tiba ada salah seorang namanya Mas Ud, mengaku senior, meminta para mahasiswa kembali ke kampus gitu, suruh bubar lah dari tongkrongan-tongkrongan. Ada yang nunggu bis, ada yang macam-macam. Tapi teman-teman mahasiswa menolak itu, sampai akhirnya terjadi kericuhan. Lalu mahasiswa akhirnya seperti mau menyerang Mas Ud gitu. Nah, Mas Ud ini berlari ke arah aparat. Dari situlah ketegangan baru muncul gitu. Jadi aparat berdiri kembali, berbaris kembali, termasuk motor-motor huru hara itu, juga kendaraan-kendaraan berat itu juga di standby-kan kembali. Nah, tidak lama setelah itu baru penyerangan itu terjadi. Salah seorang teman saya namanya Muhammad Burhanuddin, ketua Senat Fakultas Hukum sebelum saya, dia mendengar kata-kata dari Kapolres Jakarta Barat, Timur Pradopo, hentikan, siapa yang nembak itu, siapa yang perintahkan tembak itu. Jadi seorang Kapolres pun tidak tahu penembakan itu siapa yang perintahkan, padahal dia adalah pemegang otoritas keamanan tertinggi setidaknya di Jakarta Barat gitu. Nah, setelah itu saya pamit sama ibu saya untuk ke kampus, tapi ibu saya menolak sampai akhirnya saya bertahan terus sampai malam meminta informasi. Subuh baru saya ke kampus, masih penuh darah. Nah, di situ udah susah saya lukiskan lagi karena udah terlalu kelam, terlalu sedih lah kita melihat berbagai darah ya. Di situ saya ketemu keluarga dari anak-anak yang tewas. Di situ pula mungkin saya baru semacam berjanji bahwa saya akan coba cari keadilan itu untuk mereka, untuk ibu-ibu yang saya temui di tanggal 13 Mei. Tanggal yang juga kelam karena kerusuhan itu dimulai di hari itu dan kampus kami masih didatangi oleh helikopter yang menyebar mungkin efek rumah, gas air mata, bukan efek rumah kaca, untuk menghindari rasa sedih. Nah, jadi itu hari yang kelam dan saya menjaga kampus bersama kawan-kawan mahasiswa lain. Tiba-tiba berubah itu dari yang semuanya anti Soeharto. Tiba-tiba ada sejumlah orang berbadan tegap, tidak dikenal gitu, seperti preman-preman juga, merubuhkan seluruh rambu di depan kampus Trisakti dan berteriak untuk mengajak kami menyerang Cina gitu. Kita merasa, kok ini ada keanehan, tiba-tiba ada sekelompok orang yang memaki-maki etnis minoritas Tionghoa gitu, seolah-olah mereka lah yang menjadi musuh kita gitu. Di situ juga saya melihat langsung truk pertama yang terbakar karena tidak ada supirnya, terminal dibakar gitu, pom bensin dibakar. Itulah titik pertama kerusuhan itu. Selanjutnya mungkin ini bukan diskusi
saya kembalikan ke Asra dan Diva, Junisi juga Dimas. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Man. Mungkin sedikit sebelum kita buka pertanyaan ke teman-teman, ada mau komentar sedikit dari penerbitnya. Majid kebetulan malam ini hadir, Mas Roni. Selamat malam Mas Roni, terima kasih sudah datang ke diskusi malam ini. Dan mungkin sedikit komentar dari Mas Roni, kenapa mau menerbitkan buku ini dan bagaimana prosesnya penerbitan dan komunikasi dengan Mbak Kristen. Silakan Mas. Terima kasih kawan-kawan. Mengapa mau menerbitkan buku ini? Ya karena buku ini bagus dan penting ya. Ketika Matt pertama kali menawarkan ke saya sebelumnya sudah mendengar tapi belum membaca bukunya. Jadi ketika Matt email saya, meng-email, terus kami juga berkomunikasi lewat WhatsApp selanjutnya. Ya itu suatu kebetulan karena saya mendengar tentang buku ini tapi belum membacanya, dan mendengar juga review dan pujian tentang buku ini, tapi tampaknya di Indonesia agak versi Inggrisnya agak kurang menerima sambutan. Saya juga tidak begitu tahu kenapa, tapi mungkin ada hubungannya dengan kondisi saat itu, COVID dan sebagainya. Jadi saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk memperluas jangkauan pembacanya dalam versi Indonesia. Jadi ya saya langsung iakan dan kami garap secepat mungkin, tapi sayangnya tidak secepat yang bisa kami harapkan. Kami berharap sebenarnya bisa menerbitkannya sebelum pemilu, tapi ya apa boleh buat lah. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting ya kita saya berharap buku ini bisa memberi bahan kepada kita semua, terutama kawan-kawan yang lebih muda yang mungkin tidak tahu atau lupa apa yang sesungguhnya berlangsung pada saat-saat itu. Karena ya masa-masa kampanye kemarin kita nyaris tidak tahu lagi mana yang benar gitu ya. Semuanya dibelokkan dan bahkan kebenaran faktual, kebenaran historis itu bisa diacak-acak gitu, termasuk soal sidang DKP dan sebagainya dianggap banyak buhalan, dan itu di buku ini semuanya dijelaskan bahwa itu sesuatu yang benar terjadi gitu, bahwa ada penculikan dan apa. Jadi ya itu harapan saya sebagai penerbitnya sih, yang salah satu sumbangan yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan legacy dari Cak Munir. Terima kasih. Buat Mas Ferry, terima kasih banyak. Dan juga Majid Kini menerbitkan buku di Jakarta Method atau Metode Jakarta yang juga sempat disinggung di buku ini ya. Oke, boleh kita membuka pertanyaan ke teman-teman, silakan. Apapun itu pertanyaan, silakan. Nggak usah harus tentang bukunya atau mau tahu lebih banyak tentang Munir atau Usman atau Kontras, boleh. Atau ngajak Usman in the back, Usman in the Blackstone tertanggung, boleh juga. Silakan. Mari mungkin mari lah sebagai provokator.
membaca secara penyajian buku ini sangat mengalir dan bagus begitu. Mungkin kalau saya membayangkan kalau di buku-buku sejarah itu mungkin ada Wycliffe gitu ya, yang dia bisa menceritakan sejarah dengan baik. Nah, kalau kita ingin tahu sejarah gerakan hak asasi manusia, khususnya beberapa peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM gitu, sampai kemudian reformasi, dan terakhir di bab terakhir itu juga sampai ke COVID sebenarnya terakhir ya. Jadi kayak kita disajikan kronologi tapi dengan kemasan yang sangat enak begitu. Dan dimulai dari sebuah peristiwa, dari tokoh, dimulai dengan judulnya aja Usman gitu. Pertanyaan saya, kenapa judulnya Usman ya, kenapa enggak yang lain kayak gitu kan? Harusnya Ali Nur Syahid Mas ya? Bukan. Di sini juga ada Holil Mahmud tapi nggak bab khusus kan. Di negara juga dikutip di halaman-halaman terakhir itu tapi nggak dibuat bab khusus gitu. Kita memang membayar khusus match. Oke. Jadi cara dia menyajikan pendekatannya juga sangat enak, bagus gitu, dibandingkan dengan buku-buku lain bertema tentang hak asasi manusia atau tentang Munir itu sendiri. Misalnya yang dibuat oleh Kontras sendiri juga nggak begitu, bentuknya kaku gitu ya, hasil sidang. Pembapaannya juga misalnya dimulai dari BAP, kemudian babnya, kemudian kesaksian, tanggapan JPU, putusan hakim gitu-gitu ya, kaku. Terus cara menyajikannya juga membosankan gitu ya. Nah ini Indonesia situ. Saya mengkritik saya sendiri. Tanda-tanda nggak ada rasa syukur ini. Itu yang pernah kami buat begitu ya, sehingga ketika ada ini, kami DIM, bukan kamu ya, kami yang pernah kami buat tentang bagaimana menyajikan informasi tentang proses sidang, pembunuhan dan yang lain-lain. Atau sebelumnya sebenarnya penyajian model lain di bukunya Pak Usman yang dulu apa ya, aku lupa, buku putih. Buku putih itu juga agak-agak serupa begitu, tapi modelnya waktu itu sempat dikritik agak apa ya, untuk bagi versi pelaku sih ya, versi pelaku kayak konspirasi apa gitu-gitu, tapi sebagai penyajian, teknik penyajian penulisan sebenarnya itu juga cukup apa ya, cukup sederhana gitu, tapi lebih kuat ini karena mungkin juga risetnya lebih panjang ya berarti ya. Kalau itu kan memang cukup pendek, Om Usman bikinnya gitu ya, dan itu belum proses ini juga sih, waktu itu kan belum empil juga ya berarti ya. Sekarang nggak sih cara menyajikan informasi gitu dengan model yang sekarang gitu ya, dengan perkembangan akademik yang juga mungkin gitu ya berpengaruh terhadap proses penyajiannya. Tapi buku ini gitu saya membacanya enak, mengalir. Mungkin malah justru saya ingin tanya ke Bung Roni gitu, di antara buku serupa terbitan margin kiri, kekuatan buku ini bedanya di mana sebenarnya gitu, karena ini nih kayak menceritakan sejarah gitu. Kita mau ngomongin sejarah reformasi, sejarah gerakan HAM, sejarah Indonesia gitu ya. Sebenarnya dipotret oleh buku ini dalam dimensi yang berbeda begitu. Kalau Wycliffe ngomonginnya aspeknya misalnya sejarah Indonesia dalam aspek Jawa, kemudian juga lebih ke Islamnya misalnya gitu-gitu ya. Kalau ini aspeknya HAM, gerakan, dan apa ya, dan reformasi gitu yang ingin disajikan, sampai kemudian ke Kamisan yang menurutku di bab Kamisan jadi sedikit gitu, maksudnya apakah karena memang udah pingin diterbitkan sehingga versi terakhirnya itu menjadi semakin tipis, atau memang ini bakal ada lanjutan berikutnya mungkin yang akan ditulis Matt, atau bagaimana, mungkin Bung bisa menjelaskan. Oke, Bung Roni, monggo. Saya pikir yang membedakan Matt dengan para penulis lain sebenarnya karena dia itu sebenarnya profesinya memang pada dasarnya bukan penulis ya,
maksudnya dia itu aktivis HAM dan bekerja di organisasi HAM, dan dia tidak punya, meskipun buku ini terbaca sebagai karya jurnalistik gitu, tapi pada dasarnya dia bukan jurnalis. Karena itu dia posisi itu mendudukan dia secara khas, apa ya, dia punya ya dengan subjeknya dia sangat intim ya, sangat erat, baik soal kasus-kasus HAM itu sendiri maupun soal Munir Suciwati dan keluarga. Dia mengaku bahwa dia mungkin kalau dia jurnalis dia akan lebih cover both side dan sebagainya ya. Tapi dia mengaku bahwa dia tidak begitu, karena pendekatannya justru tidak begitu. Tapi juga bukan berarti berat sebelah, dia mengcover semua observasi, semua teori yang ada gitu, dan tapi dia ungkapkan apa yang paling logis menurut dia gitu. Ketika ada tawaran alternatif teori lain, dia masukkan itu di catatan kaki gitu. Mungkin itu saya pikir yang membedakan Mac dari penulis lain, karena pengetahuannya yang langsung gitu. Dia bukan hanya sekedar dia tidak seperti jurnalis yang ditugaskan meliput, tapi dia memang berkutat kesehariannya dalam kasus-kasus ini gitu. Itu juga yang saya pikir. Mungkin kalau bagaimana kedekatannya, mungkin Diva yang bisa cerita gitu. Omet ini bagaimana dia menanyakan, meriset, mendalami banyak peristiwa itu per tanggal, per peristiwa gitu, sehingga bisa mengutipnya dengan langsung dan macam-macam. Mungkin cerita Diva bisa banyak cerita berapa dari, maaf deh. Moderator bergeser ini. Apa silakan. Kadang-kadang lebar Emang diri. Om Alim tepatnya emang di sini harusnya kan. Kalau sebelah kiri bukan moderator, bukan provokator. Untuk metode riset ya, yang seperti yang aku bilang tadi adalah riset secara lapangan langsung, bahwasanya ibu adalah memang bersahabat dengan Matthew Easton sejak 2007, 2008 ya, 2007, di mana ibu bertemu dengan Matthew Easton di salah satu pengadilan, di mana Matthew Easton diperingatkan oleh temannya untuk tidak menyebutkan tentang Abah, bahwasanya harus berhati-hati dan lebih sensitif di orang yang berduka, apalagi istri yang berduka. Dari metode pendekatannya tersebut adalah karena Matthew Easton sendiri sudah bersahabat dengan ibu selama bertahun-tahun, maka dari situ pastinya informasi bisa secara live langsung ya dari ibu, dari network ibu, bahwasanya Matthew Easton juga dekat dengan Om Usman, dengan teman-teman Kontras juga yang saat itu masih angkatan Tante Yati ya, di mana angkatan Tante Yati masih berjalan dan masih memimpin di Kontras, di mana adanya banyaknya networking tersebut, di mana bisa menjadi narasumber dan memilah dari informasi tersebut, plus dengan riset 10 tahun tersebut dari dokumen-dokumen dan artikel dan wawancara sendiri. Maka dari situ itu ya mungkin informasinya tentang buku ini. Apakah sudah menjawab? WhatsApp aja Mas. Ada yang tahu saya, apa kita kan tahu ya. Kurang, Mas dosen. Lanjut. Ya mungkin itu ya, Mas Doni. Oke, ada Nambahin mungkin Mas. Ya kalau di buku ini kan dijelaskan sebenarnya teknik penulisan ini kan selain ya wawancara atau melakukan penggalian informasi langsung pada narasumber, tapi juga ada penggalian dari beberapa dokumen atau arsip gitu ya. Dan nggak jarang juga kemudian menelisik dari beberapa produk-produk populer gitu ya. Ada beberapa referensi film juga di sini yang juga dikutip
oleh Matt Easton gitu ya, misalnya film Kanan Hijau Kiri Merah, dan juga beberapa film soal Cak Munir gitu ya, yang itu, dan juga beberapa video-video footage wawancara misalnya dengan almarhum Wimar Witular di Perspektif gitu ya, itu juga jadi salah satu basis penguat data atau informasi yang disajikan dalam buku ini. Jadi teknik-teknik yang mau disampaikan atau upaya-upaya untuk menggambarkan secara utuh dan komprehensif soal sosok Munir dan juga perjalanan kasus-kasus yang ditangani maupun kasus yang menyelimuti pembunuhan Cak Munir itu benar-benar dilakukan dengan pendekatan yang sangat-sangat dekat gitu ya. Yang tadi disebutkan Diva, dekat dengan keluarga, dekat dengan jejaring yang kemudian banyak terlibat dalam upaya-upaya advokasi hak asasi manusia di Indonesia, bahkan juga kemudian dekat dengan relasi dan networking dengan beberapa pejabat pemerintah gitu ya. Yang ini juga semakin menegaskan, dan di buku ini juga disebutkan bahwa dalam konteks TPF gitu ya, yang waktu itu juga dikepalai oleh Purnawirawan Brigjen Polisi gitu ya, ternyata disebutkan bahwa TPF ini yang awalnya akan disangka sebagai upaya kamuflase dari negara untuk melakukan pengungkapan, ternyata berjalan dengan baik gitu. Bahkan kemudian menghasilkan satu rekomendasi dokumen yang sudah disampaikan oleh Presiden kepada Presiden tahun 2014, tapi kemudian hilang gitu. Jadi ini merupakan salah satu sudut pandang atau informasi yang memang cukup komprehensif gitu ya. Terima kasih Mas. Ada yang diikutip. Narasumber yang dikutip buku lo, kamu buat cerita dikit toh. Dia membaca. Enggak, dia ada di bab terakhir kok. Dia belum baca. Lagunya kan dia izin juga, ngobrol juga. Dia tanggapan atas buku lah, cerita lah. Iya. Honor moderator buat dia nanti. Bagi dua setengah-setengah. Kopi chaos maksudnya. Saya baru buka buku yang versi Indonesianya, tapi waktu itu si Matt sempat email dan ngirim draftnya juga yang versi Inggris untuk meminta izin memasukkan cuplikan lirik lagu di udara. Komentar soal tulisannya dia di yang versi Inggris, ya sebenarnya sangat mengalir, bagus ya. Kita jadi nggak merasa sedang membaca cerita yang nyata gitu kayak biasa, karena teknik menuliskannya juga sangat baik, walaupun ternyata dia bukan seorang penulis. Itu justru malah menjadi pertanyaan saya, karena beberapa kali saya juga jadi ada satu menceritakan teknik menulis orang-orang yang bukan penulis, ternyata banyak yang bagus-bagus. Jadi waktu itu ada satu kasus di kota saya, tempat saya tinggal, ada satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen gitu ya. Tapi terus si lawyernya ini mengadvokasi ke mahasiswa dan warga di kota itu ya. Itu tulisannya nggak kayak tulisan di hukum di sini gitu ya. Itu sangat mengalir sehingga kita kayak mau baca kasusnya itu tuh nggak bisa berhenti gitu. Teknik menulis bagaimana si lawyernya membangun argumentasi itu kayak novel, persis kayak cerita fiksi. Jadi kita kayak punya keterikatan untuk menyelesaikan membaca itu. Nah, di waktu membaca bukunya Matt itu saya juga yang versi ini belum baca. Kalau ternyata tadi Asra bilang buku ini juga menarik versi terjemahannya, jadi sebenarnya applause buat Majin Kiri yang juga bisa. Kalau saya baca buku versi Inggrisnya juga sangat mengalir, enak, dan ternyata bahasa Indonesia juga tadi Asra bilang. Penerjemahnya Kinana Nasution. Kinana Nasution. Wah. Bukan musisi cuma ya. Kinana yang beda ya. Bukan penulis. Bukan penyanyi. Oke. Ya, saya mengagumi Matt dalam hal bagaimana teknik dia menulis, dan ya saya membaca buku yang sebelumnya Mbak Suci tulis juga sangat sangat senang juga sebenarnya. Buku itu ditulis oleh Mbak Suci dan kayak kok Mbak Suci bisa nulis bagus tapi jarang nulis ya gitu.
ternyata bukunya bagus juga. Tapi di bukunya ini juga angle yang berbeda dan secara historikal gitu ya. Kalau Mbak Suci mungkin bukunya lebih personal, tapi ini juga sangat baik mengalir sehingga ya merasa penting untuk banyak dibaca oleh teman-teman di yang sekarang ini lah ya, yang aktif di gerakan, mungkin yang menekuni HAM. Itu aja gini. Lagu bisa masuk di situ. Saya jadi isi awalnya si Matt, saya nggak sempat nanya juga dia tahu dari mana, apakah dia pernah ketemu saya dulu sebelumnya itu. Kayaknya enggak, tapi kelingan ngeliat fotonya pas dia email terus saya research gitu ya, googling lah ya. Oh kayaknya sering lihat lah ya Mima, orang ini gitu sering lihat walaupun nggak pernah interaksi gitu. Terakhir ya dia baru sempat ngirimin bukunya yang versi Inggris yang cetaknya, paling sekitar bulan April lah. Dia minta maaf karena baru sempat ngirimin yang We Have Tired of Violence, baru tahun ini. Dan ya kalau sempat nanti kita bisa cari mau makan rendang di New York lah. Tapi belum sempat. Saya bilang ya udah kalau mau datang aja ke rumah, tapi belum sempat janjian. Itu aja. Sempat membaca bab itu berarti Mas? Apa? Bab itu sempat kebaca? Baca yang lain-lain juga dan sangat ya setuju bahwa dia emang cara nulisnya bagus gitu ya. Dan tadi juga tergelitik dari Roni bilang bahwa ternyata dia bukan penulis, itu jadi bikin kita bertanya-tanya di Indonesia yang justru penulis saja belum tentu punya kemampuan bercerita dan menulis yang baik, padahal kalau di sana dia saya memberi contoh juga. Jadi kemampuan menulis tuh kayak kemampuan yang harus punya dari kecil gitu kali ya, sehingga siapapun yang menekuni pekerjaan apapun tuh tetap punya kemampuan menulis ya, walaupun mungkin yang nggak bisa nulis juga banyak gitu ya, tapi yang bisa nulis dengan baik bukan berprofesi sebagai penulis itu banyak gitu. Jadi ya kayaknya kita masih kekurangan penulis yang baik gitu ya. Itu aja tadi. Enggak, sebenarnya CSM itu dia. Pak Musman, Ya. dia suruh ngomong. Makanya dia diam aja, itu kan Orang udah ada satu gitu, bab sendiri. nggak fair banget, nggak cerita soal Moderator sosok dia kembalikan gimana. ke margin kanan. Oh iya. Iya. Kayak mungkin kita buka dulu pertanyaan Om Ali. Iya, betul. Udah nggak sabar kayak nanya-nanya. Iya. Silakan dari sisi manapun, makin kiri atau makin kanan. Oke, silakan Mas. Halo, saya Zikri. Tentang false disappearance ya, kehilangan paksa itu yang menarik tentang dari buku ini adalah karena mereka menyatakan secara historis. Misalnya itu di Indonesia pernah berlaku, kemudian di Amerika Latin, dan malah lebih jauh lagi waktu saat Nazi ya. Itu menarik sekali karena misalnya karena saya orang Malaysia, jadi false disappearance itu kayak baru 10 tahun yang lalu ada 2 kasus melibatkan Pastor Koh sama Amri Cemat, yes, itu agak baru kan. Jadi pengungkapan tentang false disappearance itu malah nggak ada gitu kan. Jadi teman-teman kontras waktu awal munculnya kontras itu karena itu keupayaan untuk mengungkapkan apa itu hilang paksa. Jadi waktu awal baca itu kemudian ya karena ya kontras sudah 20 tahun gitu kan. Jadi secara taktik itu negara saling belajar. Mereka ngerti false disappearance itu gimana. Jadi mungkin teman-teman di kontras sendiri melihat false disappearance dalam konteks hari ini tuh masih sama atau udah berubah misalnya. Dan kemudian satu hal yang saya tertarik dari baru baca 4 bab sebenarnya, tapi kemudian adalah tentang melihat ruang di kota Jakarta itu sendiri. Maksudnya dari segi all the terror, keganasan yang berlaku oleh negara itu menarik. Maksudku menarik itu bukan interesting ya, tapi cara portrayal itu malah lebih kayak forensik architecture gitu. Itu ditahan di mana, dibungkam di mana itu kan, malah ada yang bikin trauma karena hanya mendengar bunyi ini
walkie talkie ya, something ya kayak gitu. Itu yang saya rasa penting untuk mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Zikri. Ya sebelumnya saya juga di Kontras waktu itu sempat berkorespondensi sama organisasi HAM di Malaysia, namanya Suaram, itu di Petaling. Kita juga waktu itu advokasi juga kasus penghinaan paksa karena ada pelibatan, karena kemudian ada satu korban yang berwarga negara Indonesia, Ruth Sitepu waktu itu, yang masuk bagian dari penghinaan paksa yang dilakukan oleh Special Force kepolisian di Malaysia begitu. Jadi memang dalam konteks pemeriksaan waktu itu kita juga diundang untuk mengobservasi oleh Suhakam, Komnas HAM-nya Malaysia gitu ya. Dan memang bercerita bahwa penghinaan paksa yang terjadi di Malaysia ini merupakan suatu yang baru dan sebelumnya tidak pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau dalam konteks Indonesia sendiri, seperti yang ada dalam buku ini, sebenarnya penghinaan paksa itu merupakan metode politik yang dipakai untuk melakukan pembungkaman dan juga upaya untuk menekan kelompok-kelompok kritis di Indonesia. Dan memang ada unsur politis yang kemudian disematkan dalam operasi-operasi penghinaan paksa itu sebagai perwujudan teror negara. Jadi ada satu upaya-upaya yang memang secara sistematik dilakukan oleh negara untuk dalam tanda kutip ya, merintangi lawan-lawan politik dan juga masyarakat-masyarakat yang kemudian mempertanyakan hegemoni kekuasaan negara. Dan penghinaan paksa sendiri kalau diamati tidak berhenti di tahun 98 gitu, karena pasca itu di Kontras masih menemukan beberapa kasus penghinaan paksa, terutama pasca reformasi, terutama di konteks darurat militer di Aceh. Lalu ada beberapa peristiwa-peristiwa kekerasan yang kemudian berkorelasi dengan operasi militer yang ada di Papua dan sejumlah daerah-daerah lainnya yang memang menjadi arena kontestasi kekerasan negara melawan warga negara gitu. Jadi salah satu hal yang kemudian menjadi hal yang lumrah atau menjadi hal yang sangat sering gitu di Indonesia adalah selain kemudian hari ini masyarakat dihadapkan dengan satu ketakutan atau rezim ketakutan dan juga depolitisasi yang memang menjadi ciri khas Orde Baru, tapi kemudian masyarakat juga tetap di teror gitu ya dengan upaya-upaya atau ancaman-ancaman yang berkaitan dengan peristiwa kekerasan atau tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, menariknya di beberapa konteks pasca reformasi, penghinaan paksa itu sendiri berkorelasi dengan tidak dijalankannya prosedur hukum gitu ya, atau proses penangkapan yang kemudian dilakukan secara cepat, proses penangkapan sewenang-wenang gitu ya. Yang terbaru bahkan di beberapa konteks gitu ya, misalnya dalam konteks kemarin penangkapan penangkapan satu petani pakel gitu ya, yang kemudian ternyata baru diketahui berada di satu kantor polisi di Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah 1 hari kemudian tidak ada informasi dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dimasukkan dalam klasifikasi penghinaan paksa. Dan juga banyak beberapa kasus-kasus lainnya yang terjadi, termasuk kemudian yang paling banyak terjadi adalah di Papua begitu, karena memang hari ini situasi di Papua menjadi satu arena kekerasan yang dilegitimasi oleh negara menggunakan perangkat militer atau aparat keamanan pertahanan, dan kemudian banyak informasi maupun kasus-kasus yang sama sekali tidak bisa diungkapkan dan tidak bisa diketahui oleh publik. Jadi dalam konteks penghinaan paksa sendiri yang memang menjadi ya kalau dalam beberapa literatur hak asasi manusia, penghinaan paksa itu salah satu kejahatan manusia paling kecil gitu ya, karena selain kemudian terhadap korbannya disangkal keberadaannya, mereka dijauhkan dalam proses perlindungan hukum gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu tantangan yang hari ini juga masih belum dilakukan di Indonesia, karena Indonesia masih belum punya landasan hukum atau satu payung hukum gitu ya untuk melakukan perlindungan terhadap kejahatan penghinaan paksa. Yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada kemudian satu upaya dalam memutus rantai kekerasan atau pelanggaran terhadap terduga pelaku-pelaku pelanggaran HAM, termasuk kemudian pelaku penculikan atau penghinaan orang secara paksa di Indonesia, yang pada akhirnya siklus kekerasannya akan berulang gitu. Nah, ini yang kemudian masih sering dipraktekkan di Indonesia sebagai cara-cara untuk dalam tanda kutip ya mendorong stabilitas politik. Tak jarang kemudian stabilitas politik diterjemahkan menjadi stabilitas ekonomi gitu ya, karena kemudian hari ini juga Indonesia mengadopsi kembali repelita gitu ya, tapi ala Presiden Jokowi dengan nomenklatur proyek strategis nasional,
Jadi jadi masih banyak kemudian kasus-kasus kekerasan negara, state violence, state terror gitu ya, yang tidak jarang kemudian melibatkan praktek penghilangan paksa di sejumlah titik di Indonesia. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan juga kepada teman-teman atau pada Rizky dari Malaysia. Kalau dari Mbak Yusy atau Diva yang mau ditambahkan terkait pertanyaan Rizky dari Malaysia? Iya, kalau saya tidak terlalu banyak tahu ya, tidak terlalu banyak mengikuti. Tapi kalau terkait dengan kekerasan, kemudian saya merefleksikannya itu masih terus terjadi sampai dengan hari ini gitu. Saya mencoba menghubungkan apa yang ditulis di buku ini gitu, sedemikian detail kekerasan itu digunakan oleh aparat negara. Dari dulu sampai dengan sekarang, dan saya merefleksikannya ke pabrik gitu, karena keseharian saya kan bersama dengan teman-teman buruh di pabrik, yang mana pada saat teman-teman buruh itu menuntut suatu hak gitu, itu tentara datang ke pabrik, polisi datang ke pabrik gitu. Terus kemudian pada saat gerakan reformasi ada upaya pencabutan fungsi ABRI gitu, dan di tingkat pabrik itu berlaku sampai dengan hari ini gitu. Jadi sebetulnya kita belum bebas dari kekerasan, karena ya contoh terakhir misalnya May Day kemarin gitu ya, kemudian Intel WA saya gitu, apa hubungannya Intel dengan May Day gitu, terus tentara dia bilang dari Kodim gitu, terus apa hubungannya Kodim dengan May Day gitu. Jadi saya berpikir kok jadi begini gitu, berarti apa yang dialami oleh Cak Munir gitu sampai dengan hari ini ya kita belum bebas dari kekerasan itu sendiri gitu sih kalau saya merefleksikan. Terima kasih Mbak Yusy. Diva mau ada tambahan? Ya. Ada pertanyaan lagi dari bagian kiri, bukan dari Mas Roy, jawab bagian kiri sini. Sisi kiri. Mas Raka. Mas Raka yang mau nanya tentang Idul Adha kali mungkin ya, bagaimana suatu keluarga memberikan banyak manfaat kepada keluarga sendiri, nggak berkurban. Nggak ada mau nanya, terus? Yosi, Bang Yos, silakan. Selamat malam teman-teman. Asik. Yosi. Suaranya bagus. Terima kasih. Kamu juga suaranya bagus sih. Terima kasih teman-teman sudah berbagi tentang buku ini dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya mungkin pas buat disampaikan kepada Mas Roni dan Mbak Diva. Kemudian ini buku karya Mark Ister berdasarkan ngobrol dengan keluarga dan sebagainya. Kemudian dituliskan dalam bahasa Inggris, menemui publiknya bahasa dalam English speaking world dan mendapat apa istilahnya sambutan yang cukup oke lah. Kemudian kayaknya ini oke nih kalau disampaikan ke masyarakat berbahasa Indonesia ya. Tentu aja dan penerjemahan terjadi, dan ketika ini sampai ke publik Indonesia ada pro dan cons, tentu aja menemui pembaca baru yang sesuai hukum dan apalah hukum itu dan sebagainya. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan mungkin tadi Mas Roni dan Mbak Diva, seberapa setia sih karya ini dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Pasti ada editing apa segala macam, ada bagian ditambahkan, dikurangi gitu sih kurang lebih. Terima kasih. Boleh aku jawab langsung ya? Silakan Mas. Ya, kalau soal setia kepada konten atau isinya, ya bisa dibilang ini setia ya. Maksudnya tidak ada yang berubah, maksudnya si edisi Inggris ngomong begini dan edisi Indonesia ngomong begini, enggak, ya, sama. Tapi memang ya kita tahu bahwa edisi Inggris ditulis untuk publik pembaca bahasa Inggris yang tidak tahu banyak soal Indonesia, tidak tahu detail soal Indonesia, yang ya keterangan-keterangan seperti itu akan
terasa berlebih atau bahkan janggal kalau muncul dalam buku bahasa Indonesia. Jadi beberapa ya kami hilangkan saja, kami hilangkan, edit, dan Matt juga tahu kenapa itu dihilangkan, ya seperti ya letak kota Malang dibanding Surabaya apa kan, ya saya pikir tahulah kita sama-sama itu di Jawa Timur dan sebagainya, itu nggak perlu dijelaskan lagi gitu lah untuk orang Indonesia. Ya detil-detil seperti itu saja yang kami hilangkan. Terus penambahan ada di daftar terima kasih itu. Terus juga ada pengantar khusus dari Matt untuk edisi Indonesia ini yang menjelaskan untuk prosesnya gitu. Itu aja sih perubahannya sih. Mungkin untuk dari yang saya lihat dari versi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, yang paling kelihatan paling jelas ada perubahan adalah dari bab Suciwati. Di bab Suciwati di versi bahasa Inggris ada detail di mana background tentang kakekku itu, bapaknya ibuku, sangat detail sampai mungkin bisa ada 2 halaman seingat saya. Dan di sini dipersingkat karena menurut mungkin Mas Roni bisa menambahkan habis ini. Mungkin dalam versi bahasa Indonesia dipersingkat lagi menjadi 1 halaman dikarenakan masyarakat Indonesia sudah mengerti konteks di sejarah bahasa Indonesia di sejarah bahasa Indonesia, maka tidak perlu tambahan-tambahan detail histori yang bisa yang orang Indonesia sudah ketahui. Dan beberapa kalimat dari bahasa Inggris beberapa dirubah kepada Indonesia dengan bahasa yang lebih normatif lagi daripada yang di bahasa Inggris. Saya lihat di bab reformasi beberapa kali ada dialog-dialog bahasa Inggris yang di-cut juga di bahasa Indonesia, tapi ada juga yang ditambahkan oleh versi bahasa Indonesia ini. Menurut ku setia ya, sebagian besar, mungkin hampir semuanya, kecuali dari pergantian kata-kata yang menurut Mas Roni atau Madin Kiri kurang cocok untuk ditranslasikan kepada Indonesia, mungkin akan disisihkan atau dibuat alternatif menjadi kalimat yang baru. Itu sih. Iya, enggak ada tambahan, cuma saya ingin imbuhkan saja bahwa proses penerjemahannya ini kan sumber-sumbernya banyak yang bersumber dari bahasa Indonesia lebih dulu ya, dan itu yang diterjemahkan ke Inggris, misalnya transkripsi persidangan ya. Dalam penerjemahan ini kami merujuk lagi ke sumber aslinya, jadi bukan dari yang sudah diinggriskan itu terus kami terjemahkan ulang jadi double gitu. Enggak, kami merujuk lagi ke transkripsi aslinya, jadi untuk mencari sumber yang paling otentiknya gitu. Begitu juga dengan wawancara jamu dan sebagainya, kami berusaha sebisa mungkin mencari yang aslinya gitu aja sih. Mungkin aku menambah sedikit aja. Jadi setelah saya baca buku ini, gue ingin membuat daftar nama-nama nih, soalnya selain gue juga tertarik apa yang terjadi dengan mereka nih, beberapa orang seperti Desmond Mahesa, Munarman dan lain-lain. Tapi juga untuk kepentingan diskusi malam ini biar tidak lost in kebanyakan informasi. Tapi ternyata setelah gue baca itu akhirnya baca ulang lagi, ternyata di halaman depan ada daftar tokoh. Itu sangat membantu banget sebenarnya. Di bahasa Inggrisnya nggak ada ya, maksudnya di bahasa Inggrisnya nggak daftar tokoh, ada juga ya.
Itu menurut gua sangat membantu. Jadi ada semua tokoh yang ada disebutkan di buku ini dikasih tahu namanya dan penjelasan singkatnya seperti dari Abdurrahman Wahid sesuai dengan abjad, Anand Dwi Nasution sampai ke Wiranto. Jadi itu membantu banget, jadi nggak kehilangan apa ya, kehilangan informasi gitu. Itu aja sih sedikit nambahin. Ada yang menarik, Mas? Nggak? Ada lagi? Ya, silakan. Cek. Selamat malam teman-teman. Jadi nama saya Togar dari masyarakat. Jadi apa namanya? Saya jujur baru datang ke sini dan juga baru tahu ada buku itu diterbitkan sama Marjin Kiri. Terima kasih. Dan apa namanya? Jujur saya juga belum baca. Tapi apa namanya? Saya pernah dikasih pinjam sama teman saya, jadi buku Risalah Munir yang tadi juga Abang ceritakan, yang tadi memang isinya banyak runtutan dari persidangan-persidangan ya, kayak mengungkapin Polikarpus dan sejenisnya. Dan kedekatan saya pun juga soal apa namanya, Munir ini juga masih cukup apa namanya, dangkal. Dan terima kasih juga, mungkin segera saya juga baca buku ini supaya bisa mendalami soal apa namanya, apa yang sudah diperbuat sama Munir dulu-dulu dan lampau-lampau, untuk apa namanya bisa saya translasikan di masa sekarang. Tapi yang saya pikirkan dari tadi tuh, Matt Easton ini kan yang sejak apa namanya 2007 tadi kalau diceritakan kan bertemu dengan Ibu Suciwati di pengadilan. Terus habis itu dia jadi punya apa namanya, seperti semangat kayak Bang Usman tadi, kayak apa namanya, Bang Usman ngeliat pas tanggal 13 Mei kayak pengen apa namanya, gara-gara ngeliat banyak bersimbar darah, pengen mengungkapkan segala keadilan. Terus habis itu Matt Easton juga sejak itu mulai apa namanya membuat draft, sampai tadi ke anaknya Munir tadi selalu bercerita, selalu bertukar. Nah, dia kan orang asing ya. Saya apa namanya, dari tadi saya berpikir gitu loh, apakah terpukul saya, kok bisa orang asing apa namanya bisa menulis sebanyak dan setebal itu, tapi dari teman-teman yang lain tuh yang di bangsa Indonesia ini juga banyak apa namanya dilewati oleh dia. Banyak memang tulisan literatur yang gak cuma ngomongin Munir gitu loh, ngomongin Kamisan atau ngomongin soal Papua, ngomongin yang hal-hal lain. Kemarin juga saya dari Semarang bulan Maret itu juga ada terbitan buku soal 1965, kan di situ dari Semarang sama Kendal kan itu tragedi 1965 banyak, dan itu ada literaturnya dibuat sama mereka, dibuat diskusi sama Aksi Kamisan Semarang. Banyak tulisannya. Tapi ini pertanyaan saya biar gak panjang, ini mungkin ke ya pembicara ya, atau mungkin abang-abang di sini yang lebih mengerti. Ini saya pengen bertanya, mungkin ada harapan untuk apa namanya zaman sekarang. Kalau tadi kita ngomongin Usman, tadi Bang Dimas kan ngomong apa namanya, ngomongin Munir. Tadi katanya Cam Munir ngomong hukum itu nggak terlalu penting, lebih penting adalah gerakan apa namanya, gerakan massa kolektif soal HAM. Tapi kalau tadi saya coba pikirkan lagi, kalau misalkan literatur yang tadi gerakan-gerakan yang Ibu tadi Jumiati ngomong soal di lapangan, itu tuh perlukah kita apa namanya sekarang lebih perbanyak juga tulisan? Kan kita punya gerakan lapangan, tapi kalau gerakan lapangannya tidak apa namanya diidentifikasikan, dibukukan gitu, kenapa namanya? Jadi orang-orang kayak sekarang kan, kalau kita tadi berkaca pas tragedi, bukan tragedi, pas zaman pemilu kan dioprak abrik tuh segala kenyataan kan. Apakah dari teman-teman pembicara di sini merasa penting nggak kita apa namanya mulai kembali membudayakan menulis untuk supaya teman-teman sadar soal kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan? Terima kasih. Ya, makasih Togar. Kalau menurut saya harapan ya, kenapa kemudian kita tetap harus menuliskan. Tapi kalau berbicara dalam konteks hari ini atau konteks modern, kita kayaknya ada dalam satu dunia atau satu era yang penuh dengan kesialan gitu. Karena menurut saya gini, dalam konteks postmodern gitu ya, sebenarnya banyak medium-medium atau fasilitas-fasilitas yang membuat kita bisa menuangkan pikiran gitu ya, nggak cuma berupa tulisan yang sifatnya formal seperti buku atau seperti artikel, tapi kita juga biasa menuangkan pikiran kita dalam konteks sosial media gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ditilik gitu ya,
nggak hanya kemudian terjebak pada satu skema bahwa penulisan itu harus melewat satu karya gitu, tapi juga ada beberapa media-media yang bisa menghantarkan kita untuk menuangkan pikiran. Dan saya rasa kita hidup di era itu, di mana banyak kemudian buah pikir kita yang seringkali kita diskusikan atau kita bagikan dalam sosial media. Tapi di sisi lain gitu ya, karena ada banyaknya ruang-ruang untuk pertukaran informasi, kemudian ada banyak tulisan-tulisan yang mengungkapkan isi pikiran kita, kadang-kadang kemudian kita harus berhadapan dengan atensi atau span waktu, perhatian waktu gitu ya, atau attention span yang sangat kecil dari masyarakat. Nah itu sebenarnya terbukti dan kemudian mungkin ini dieksploitasi ya oleh para penghasut politik atau orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kemudian mengeksploitasi informasi itu. Bagaimana kemudian informasi itu dimanipulasi, bagaimana kemudian informasi-informasi itu kemudian sengaja dijejalkan secara masif gitu ya di sosial media, hanya untuk mengaburkan faktanya gitu ya, hanya untuk kita kemudian ada dalam satu situasi di mana kita mau pertanyakan mana yang benar sebenarnya. Dan itu salah satu ciri khas dari postmodern kan, post-truth dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ya tentu kemudian bagaimana gerakan ini juga penting untuk dikembangkan. Saya sepakat bahwa untuk merawat gerakan seperti yang Cak Menur bilang itu nggak cuma dalam satu sisi gitu ya, nggak cuma dalam sisi gerakan hukum, tapi juga ada gerakan-gerakan yang kemudian mungkin bertumpu pada gerakan populer gitu ya. Saya kembali kepada pengalaman pribadi bahwa mungkin Bang Usman merasa bahwa terpanggil semenjak mendengar lagunya John Lennon soal Imagine gitu ya. Saya mungkin di generasi saya lebih banyak kemudian tahu soal isu-isu sosial politik dari lagunya Iwan Fals atau lagunya Efek Rumah Kaca gitu ya, yang kemudian banyak berbicara soal konteks sosial politik. Jadi memang pertautan atau upaya-upaya untuk kemudian mengarusutamakan isu-isu yang sifatnya penting atau isu-isu berat gitu ya, yang tidak mudah dikonsumsi, itu nggak cuma kemudian berbicara dalam konteks karya-karya yang formal gitu, tapi juga karya-karya yang kemudian juga beririsan langsung dengan itu semangat zaman gitu. Dan saya rasa hari ini anak muda banyak kemudian mengilhami atau melihat kembali sejarah bukan dalam konteks atau teks yang formal atau teks-teks yang rumit gitu ya, tapi dari teks-teks sederhana dan populer gitu ya. Terakhir itu saya punya pengalaman berinteraksi dengan teman-teman anak-anak SMA gitu ya. Waktu itu ada banyak rombongan anak SMA datang ke Kamisan. Saya tanya kenapa kemudian mereka datang ke Kamisan, apakah kemudian mendengar dari teman-temannya atau kemudian pernah datang sebelumnya. Mereka bilang bahwa mereka tahu Kamisan dari satu novel karya Lela Kudori gitu ya, Alat Bercerita. Jadi memang harapan untuk kemudian atau ya cara-cara kita untuk kemudian membumikan dan juga mengekspansi atau memperluas gerakan itu nggak cuma melulu dari gerakan-gerakan yang sifatnya formal atau gerakan-gerakan sosial yang sifatnya kaku gitu ya, gerakan mahasiswa, gerakan politik dan lain sebagainya, tapi juga ada gerakan budaya yang turut andil sebenarnya dalam memperluas ide, terutama idenya Cak Munir soal politik anti kekerasan dan juga negara demokrasi dan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi harapan itu tentu menjadi PR kita bersama hari ini, generasi orang-orang muda gitu ya, untuk kemudian bagaimana bisa menapakkan lagi isu-isu ini menjejak ke tanah gitu. Bagaimana kemudian bisa memperluas dengan semangat zaman yang memang merupakan karakter atau identitas dari zaman hari ini gitu ya. Kalau misalnya hari ini banyak orang-orang kemudian berbicara soal aktivisme digital, ya jangan-jangan mungkin kemudian aktivisme digital atau gerakan sosial itu juga bisa tumbuh dari gerakan-gerakan digital yang seringkali juga banyak dicibir juga banyak oleh beberapa orang gitu. Jadi memang pintu masuknya atau upaya-upaya untuk memperluas gerakan ini beragam dan hari ini juga banyak sekali mediumnya, Togar dan teman-teman. Mbak Jumsi silakan. Ya, terima kasih Mas Togar. Sebetulnya saya mendapat kiriman buku ini beberapa hari lalu dari Mas Ersa gitu, dan saya mulai membaca bab-bab awal gitu. Nah, pada saat saya asik membaca gitu, saya harus rebutan dengan salah satu anggota saya gitu. Dia tertarik baca buku ini, terus saya bilang saya yang mau jadi itu langsung di sana kok kamu yang baca gitu. Terus dia bilang saya penasaran Bu gitu. Ini kok ada cerita soal 98 ternyata begini ya Bu ya. Gitu. Jadi
saking rebutan, saya sempat 2 hari nggak baca ini karena dibaca oleh anggota saya namanya Titin, dia buruh pabrik di PT Thailand Enterprises Indonesia gitu. Dan saya berpikir, oh ternyata ini buku menarik ya, boleh dibaca, bukan boleh ya, maksudnya bisa dibaca dan dipahami oleh teman-teman buruh dengan bahasa ringannya gitu. Jadi menurutku gitu, tadi ada pernyataan apakah kita perlu membudayakan menulis dan membaca gitu, itu penting banget gitu. Tapi tugas kita adalah menulis dengan bahasa yang sederhana gitu. Jadi sekali lagi saya perlu menegaskan kembali bahwa kalau saya ya sebagai buruh pabrik dan teman-teman saya sebagai buruh pabrik gitu yang waktunya banyak tergerus di dunia industrial gitu, mereka tidak punya banyak cukup waktu untuk membaca, apalagi yang bahasanya tinggi-tinggi dan hukum banget gitu. Nah, jadi tugas kita semua itu adalah menjembatani pengetahuan kepada grassroots gitu. Jadi penting banget menulis dan membaca itu menjadi tradisi di kalangan teman-teman akar rumput, termasuk kepada buruh dan buruh perempuan gitu, supaya tidak jauh pengetahuan itu dari mereka gitu. Karena kalau saya kan sering bilang kepada anggota-anggota saya, ada 2 hal yang harus dimiliki oleh teman-teman pada saat teman-teman menyatakan diri sebagai aktivis gitu ya. Yang pertama itu adalah soal pengetahuan, dan yang kedua adalah keberanian. Pengetahuan itu bisa didapat dengan membaca, dengan mendengarkan, dengan diskusi dan seterusnya. Dan keberanian itu terkait dengan mentalitas kita. Kita mau uji coba nggak hadap-hadapan langsung dengan lawan kita gitu. Jadi menulis dan membaca itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan itu sendiri gitu. Jadi terima kasih banget Margin Kiri menerbitkan buku ini dan semua pihak yang berkontribusi terhadap buku ini gitu, sehingga kalau bagi saya buku ini layak dibaca untuk teman-teman buruh gitu. Dan kemudian teman-teman buruh punya ketertarikan gitu untuk menulis dan membaca, karena kalau kondisi teman-teman pekerja itu harian mereka itu adalah kontradiksi langsung dengan pemilik modal gitu. Mereka menerima kekerasan, caci maki, kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, bahkan kekerasan seksual itu menjadi kebiasaan harian, dan itu mereka bertarung gitu, mereka berpeluh dengan hal itu. Dan kalau misalnya tradisi menulis itu menjadi budaya, itu akan baik sekali untuk menumbuhkan semangat juang kita, bagaimana proses pembangunan gerakan itu sendiri. Jadi ini buku kan ada aspek hukumnya gitu ya, ada aspek hukumnya dan teman-teman buruh tertarik gitu. Jadi artinya bisa diterjemahkan ke dalam masyarakat yang paling grassroots sekalipun, dan itu layak untuk menjadi tradisi dan juga sekaligus pecut gitu ya untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman penulis atau teman-teman jurnalis atau bahkan teman-teman yang punya cukup pengetahuan lebih untuk menyederhanakan kalimat-kalimat menjadi bahasa yang bisa diterima oleh grassroots gitu. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yus. Diba, silakan. Terima kasih Mas Sastra. Untuk aku gak mau bicara Gen Z, karena bukan Gen Z doang. Kalau kita lihat sekarang adalah ada beberapa tadi pas Mbak Jumisi sama Mas Dimas lagi bicara, lihat HP kalian. Bukan mengkritik langsung audiens ya, tapi bahwasanya memang attention span kita mulai berkurang. Mendengarkan kayak gini aja kadang-kadang bisa membuat orang capek, apalagi membaca buku. Dengan adanya HP sekarang, itu bisa membuat attention span kita menurun. Dengan perubahan digital sekarang, zaman 1990, di mana orang-orang mulai berkurang membaca buku. Majalah dan koran ada untuk memberikan orang-orang yang malas membaca segebok itu untuk yang lebih pendek-pendek. Sekarang dengan adanya HP, koran dan majalah mulai tersingkirkan. Nah, maka dari situ apa strategi yang bisa membuat orang mempunyai attention span dalam literasi historikal, dokumentasi yang fakta yang sangat penting untuk Indonesia, yang seharusnya orang-orang masyarakat
Indonesia sendiri mengerti. Sekarang adaptasi yang kita bisa bekerja, yang bisa dilakukan kemarin saat pemilu adalah real Instagram, real TikTok, real Facebook, yang akhirnya anak-anak muda, wah ini, tapi gampang masuk ombak dari netizen lainnya. Oh enggak kok, itu nggak terbukti, itu buktinya kayak gitu, dia oke-oke aja sama itu. Maka dari situ sekarang kita sudah ada adaptasi dari dunia digital kita, bahwasanya adanya informasi yang sesuai fakta masih ada, tetapi gampang dirubah dengan adanya dunia digital ini. Maka dari situ adanya keseimbangan yang kita harus lakukan adalah menjaga literasi secara di realitas seperti buku hard copy dan soft copy. Jika hard copy bisa di-cater untuk orang-orang yang mempunyai attention span kepada buku tersebut, seperti Bang Usman yang membaca dari tadi, itu nah, terus sama ini seperti dosen ya. Nah, maka dari situ adalah adanya barang-barang yang bisa diberikan kepada orang yang cocok sesuai attention span-nya masing-masing. Hanya sekarang sejalan dengan dunia digital, sejalan dengan dunia berjalan maju, dengan AI sekarang ada lagi, semakin kita semakin battle dengan bertekar dengan faktanya informasi, itu semakin susah udahan. Maka dari situ adanya orang-orang yang masing-masing mengerti di mana literasi ini sudah mulai berkurang. Maka dari situ adanya harus strategi kita beradaptasi lebih keras lagi. Maka dari sini mungkin itu PR untuk kita semua ya, bahwasanya dari kalangan anak muda sampai kalangan orang-orang tua, di mana adanya artikel yang sesingkat mungkin menulis kronologi tentang kejadian sampai seperti itu untuk membuat attention span perhatian orang itu melihat apa yang terjadi sebenarnya. Makanya dari situ mungkin kita harus develop strategi ya. Sementara ini adanya website-website yang memerangi apakah ini memerangi AI untuk mengecek fakta apakah ini palsu atau tidaknya, itu masih kurang diketahui oleh orang Indonesia. Mereka langsung menelan fakta ini doang. Tweet orang ini melakukan pembunuhan, terus ada yang komen, oh itu bohong kok. Orang-orang langsung, oh oke, bohong. Nggak ada yang tanya 2 kali gitu kan. Pada akhirnya dari dunia digitalisasi habis ini mungkin akan ada yang lebih maju lagi, dan kita harus ada strategi lagi untuk menahan perhatian orang untuk mengerti informasi-informasi yang seharusnya dasar dan sangat penting. Mungkin itu ya dari saya. Ya, terima kasih. Ada komentar mungkin terakhir sebelum kita menutup, karena udah hampir 2 jam udah nggak kerasa. Time span kita hanya cukup 2 jam. Ada? Oke, kalau nggak ada, gue mau nutup kali ya sebelum mau membaca satu review dari pembaca buku yang bahasa Inggrisnya yang udah diterjemahkan, udah gue terjemahin. Satu lagi akan gue baca kata-kata apa yang bagus tentang harapannya tentang buku ini. Jadi ada suatu pembaca Amerika yang menuliskan reviewnya tentang buku bahasa Inggrisnya, We Have Heard of Violence. Ini udah terjemahin ya. Apa yang menimpa Munir adalah sebuah parodi, dan banyak sekali yang terungkap mengenai kasus tersebut. Namun lebih khusus lagi mengenai kegigihan, ketangguhan istri, anak didik dan teman-temannya, baik atas nama Munir maupun masyarakat Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang hadir di pengadilan setiap hari, yang inovatif dalam strategi mereka dalam berhubungan dengan PBB dan negara-negara lain untuk menarik perhatian terhadap kasus ini. Warga sipil yang mendukung setiap perkembangan dalam kasus ini, setiap kemunduran dan baik lagi yang harus berjuang demi kebebasan dan masa depan Indonesia. Dan sebagai penutup,
Mang Isten bilang kisah hayat dan wafatnya Munir menjadi cara untuk memahami Indonesia modern dalam segi terbaik dan terburuknya secara lintas ranah politik, kebudayaan, agama, dan hukum, serta antara dorongan-dorongan kekejaman dan bela rasa antara ingatan dan perubahan. Terima kasih semua yang bersedia datang. Selamat malam. Selama ini kita silakan kalau mau ngobrol santai dengan para narasumber atau dengan yang lain, dengan Bang Usman, Om Ali. Sampai jumpa di diskusi berikutnya tanggal 27 ya masalah ya, buku musik protes. Silahkan cek di Instagram kami. Terima kasih, selamat malam.